Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Unzila al-Qur'anu ala hadhihi al-bashariyah liyunshi'a mujtama'an jadidan la mathila lahu. Al-Qur'an diturunkan untuk umat manusia. Tujuannya diantaranya adalah insya'ul mujtama' al-jadid al-farid, untuk membentuk, untuk melahirkan masyarakat baru, masyarakat yang unik, masyarakat yang tidak ada tandingannya di jagat raya ini. Oleh karena itu ya ibadallah, ketika kita memahami tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran, bukan sebatas tilawatuhu, membacanya, meskipun wajib hukumnya membaca Al-Quran, bukan sebatas untuk al-istima' ilaihi, untuk mendengarkannya, meskipun wajib kita mendengar Al-Quran, bukan untuk sebatas tadabburuhu, mentadaburinya, meskipun mentadaburi adalah sebuah keniscayaan. Tetapi ya ibadallah, selain itu semua, ketika Al-Quran yang merupakan anugerah Allah yang terbesar dalam hidup ini, tujuannya agar kita membentuk masyarakat baru, masyarakat Qur'ani, masyarakat yang tegak di atas landasan yang kokoh, hafizakumullah. Nah, di antara pilar masyarakat Qur'ani, masyarakat Islami adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Dan itulah yang bisa kita tangkap dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah membangun al-mujtama' al-madani. Maka kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain membangun masjid adalah at-ta'akhi. Beliau mempersaudarakan kaum muslimin yang punya latar belakang berbeda. Yang satu muhajirin, yang lainnya ansar. Yang satu qawi, yang satu dhaif. Yang satu merdeka, yang satu budak, sehingga tidak ada sekat-sekat ijtimai, tidak ada hawajis ijtimaiyah. Dan itulah gambaran daripada sebuah masyarakat yang Islami. As-su'al, pertanyaannya, bagaimana membangun kehidupan kita ini agar benar-benar mempunyai pilar yang bernama ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Inilah tema yang insya-Allah kita akan kaji. Meskipun hadzal maudhu' laisa jadidan, tema ini bukan tema yang baru, tetapi ya ibadallah, karena ini tema Al-Quran, pasti di dalam Al-Quran ada sesuatu yang baru. Li'anna Al-Qur'ana adalah ata'ullah al-mutajaddid, anugerah Allah yang selalu aktual. Ya, dan buktinya hafizakumullah, krisis atau di antara krisis yang menimpa dunia Islam adalah krisis ukhuwah. Sehingga tidak sedikit saudara kita di dunia ini menghadapi permasalahannya sendiri-sendiri, hafizakumullah, tanpa melibatkan saudara-saudaranya dari daerah yang lain, sebagai gambaran betapa ukhuwah sebagian kaum muslimin rapuh, hafizakumullah. Dan pada gilirannya umat Islam yang merupakan ummatan wahidah, umat yang satu,
menjadi umat yang mutasyakkiqah, terbelah hafizakumullah, terbelah oleh tanah dan air, terbelah oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terbelah oleh ego lokal daripada saudaranya sendiri hafizakumullah. Saudara sekalian, bagaimana agar ukhuwah bukan sebatas ceramah, bukan sekedar tamattu fikri rekreasi intelektual, tapi ukhuwah adalah menjadi sebuah realitas yang kita lakukan dan kita amalkan. Maka tidak ada yang tahu tentang ukhuwah yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama hafizakumullah, bagaimana agar ukhuwah itu mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, dalam mengelola masjid, dalam mengelola keluarga besar hafizakumullah. Yang pertama, ukhuwah itu haruslah dibangun di atas pondasi yang namanya iman. Jangan bermimpi ya saudara sekalian, kita menjadi umat Islam yang bersaudara ketika ikatan persaudaraannya itu bukan iman. Ikatan persaudaraannya hanya sebatas kepentingan, gengsi lokal, gengsi golongan dan sebagainya. Mad dalil, mana dalilnya bahwa ukhuwah itu harus didasari oleh iman? Dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 10, ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sampai-sampai redaksinya bukan al-mu'minuna ikhwah, tapi ada innama, yang merupakan adatul hasri, membatasi. Sehingga terjemahannya adalah sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara. Jadi kalau ada orang beriman tidak mau bersaudara, tidak mau bersatu hafizakumullah, maka dipertanyakan keimanannya. Dan persaudaraan itu harus terus menerus. Maka redaksinya pakai jumlah ismiyah. Al-mu'minun mubtada dan ikhwah adalah khabarnya mubtada. Artinya saudara sekalian, persaudaraan itu harus setiap saat. Harus setiap saat. Bukan ketika kita dihadapkan dengan kondisi tertentu. Karena sejarah telah membuktikan sebagian umat Islam di dunia ini bersatu kalau dihadapkan dengan kondisi di mana tidak ada pilihan kecuali bersatu. Ketika dijajah oleh Belanda, maka baru bersatu. Ketika ada pengkhianatan PKI komunis, baru bersatu. Ya. Dan itu masih lumayan daripada mereka tidak bersatu. Karena tidak sedikit sekarang zaman yang penuh fitnah ini sudah begitu mendesak, masih saja belum bersatu, masih saja berpihak kepada orang kafir sehingga bisa dicerai berikan hafizakumullah. Inilah yang kita bisa tadaburi. Kenapa redaksinya adalah menggunakan al-jumlah al-ismiyah yang di dalam ilmu tafsir menunjukkan ats-tsubut wad-dawam, dan juga didahului dengan adatul hasri yang namanya innama. Sehingga ya ibadallah, bukti bahwa iman saya benar, iman bapak benar, iman ibu benar harus berukhuwah. Dan bukti bahwa ukhuwah kita itu adalah sebuah kebenaran, tidak sebatas di lisan, maka ukhuwah itu harus diikat oleh iman. Ini yang pertama. Yang kedua ibadah Allah, bagaimana agar kita semua benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah yang bernama ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Maka yang kedua, dengan menjadikan al-iman adalah ar-rasid al-aghla fi hadil hayat. Menjadikan iman sebagai aset yang termahal. Ya. Sehingga ukhuwah kita tetap terjaga. Dan pada gilirannya juga ukhuwah merupakan aset yang sangat mahal. Mad dalil, mana dalilnya bahwa iman, akidah sahihah itu adalah aset yang termahal? Mari saudara sekalian, kita melihat peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyintai Makkah, menyintai tanah kelahirannya, menyintai tanah air, menyintai kampung halaman adalah syai'un fitri, sesuatu yang fitrah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyintai Makkah. Makanya Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sudah lama tinggal di Surabaya, kita merantau di Surabaya, sudah punya istri, punya harta benda, semuanya anugerah Allah. Begitu sudah mendekati Idul Fitri, Bapak Ibu, pikiran kita kemana, Pak? Pak, kemana, Pak? Pulang kampung. Tetapi karena akidah lebih mahal, iman lebih mahal ya ibadallah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya siap meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah. Demi apa ya ibadallah? Demi al-aqidah, demi al-iman, menggambarkan bahwa iman lebih mahal dari apa saja. Hafizakumullah. Baru orang yang imannya seperti itu bisa menerjemahkan ukhuwah dalam realitas kehidupan. Tetapi kalau iman hanya sebatas hafizakumullah, maklumat akademiyah, informasi yang bersifat akademis, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di dunia akademika, di universitas, di sekolahan, di pesantren-pesantren walaupun penting, itu belum cukup ya ibadallah. Karena keimanan tidak sekedar dipelajari di tempat-tempat kajian, di tempat-tempat kita belajar, tapi iman harus diterjemahkan dalam realitas kehidupan dengan program-program. Di antaranya tadi adalah program hijrah. Ini yang kita maksud bahwasanya iman, hafizakumullah, itu merupakan aset yang termahal, sehingga tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apapun. Nah, iman yang seperti inilah akan melahirkan ukhuwah yang sebenarnya. Hafizakumullah. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan pemahaman, adalah dia harus mempunyai pemahaman yang benar dan pengamalan yang benar tentang fiqhul ikhtilaf, fikih perbedaan. Kenapa ya ibadallah? Karena sunnatullah yang ada di dunia ini, manusia dan alam semesta diciptakan oleh Allah dengan berwarna-warni, berbeda-beda. Ya ayuhan nas, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya inna ja'alnakum min dzakari wa untha. Waja'alna inna khalaqna ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi ya ibadallah, sejak awal ketika Allah menciptakan manusia memang berbeda. Ada dzakar, ada untha, ada syu'uban wa qabail, ada fuqara, ada masakin, ada agniya. Hafizakumullah. Ya, ini hafizakumullah tidak harus difahami bahwa bertentangan dengan ukhuwah. Justru perbedaan itu bisa kita jadikan untuk alat mempercantik, memperindah persaudaraan kita. Bukankah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik, mempunyai khalfiyah, latar belakang yang berbeda. Yang satu adalah Arab, yang satu Ajam. Ada yang dari Persia, ada yang dari Romawi, ada yang dari Habasah. Sama-sama Arab, yang satu dari Makkah, yang satu dari Madinah. Sama-sama Madinah, yang satu dari Aus, dari Khazraj. Tapi perbedaan itu ketika diminit secara baik, secara benar, hafizakumullah, akan melahirkan indahnya ukhuwah yang diabadikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sepanjang masa. Hafizakumullah. Tetapi syaratnya, hafizakumullah, kita harus tahu, memahami dan mengamalkan yang benar tentang fikih perbedaan. Ulama memberikan masukan kepada kita semua.
Ya, mana yang ikhtilaf yang diperbolehkan atau ma yajuzu fihil ikhtilaf, dan kita harus tahu mana yang ma la yajuzu fil ikhtilaf, sehingga orang yang tidak faham Islam hafizakumullah tidak mudah untuk disatukan, karena persatuan persaudaraan itu membutuhkan pemahaman dan pengamalan yang benar. Hafizakumullah. Atau dalam istilah ulama yang lainnya, mana yang ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bersifat variatif, dan mana perbedaan yang bersifat tadad, kontradiksi yang tidak bisa disatukan. Karena tidak mungkin kita menyatukan antara iman dengan kufur. Tidak mungkin ya ibadallah menyatukan antara tauhid dengan syirik. Tidak mungkin ya ibadallah kita menyatukan antara taat kepada Allah dan maksiat kepada Allah. Supaya tidak difahami bahwa ukhuwah itu istilah sebagian aktivis dakwah mengumpulkan manusia ke dalam satu ranjang yang sama. Di situ ada sampah, juga ada kain bersih. Bukan seperti itu ukhuwah itu. Ya. Ini yang harus kita fahami hafizakumullah. Dan contoh terjadinya ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bersifat variatif, itu bukan hanya di zaman sekarang atau zaman ulama, zaman tabi'in, tetapi juga sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tidak kaget ketika ada perbedaan, hafizakumullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi ketika dalam perang Bani Quraidah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yusalliyanal asra illa fi Bani Quraidah atau kama qal. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali solat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya ibadallah instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai tengah perjalanan, ternyata kondisinya adalah waktu asar sudah tiba, sehingga sahabat berbeda pendapat radhiyallahu jami'an. Yang satu solat ya di perjalanan hafizakumullah. Kenapa? Karena waktu asar sudah tiba. Mereka memahami satu hadis bahwasanya amalan yang utama adalah solat tepat waktu. Tetapi sahabat yang lainnya baru solat di Bani Quraidah, karena tadi mendapatkan instruksi dari Nabi, ya ibadallah, jangan sekali-kali salat asar kecuali kamu sudah sampai Bani Quraidah. Berita ini ketika sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, menyalahkan kedua-duanya atau membenarkan kedua-duanya? Membenarkan kedua-duanya, ya ibadallah. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, di mana kita letak boleh berbeda? Di mana kita harus memegang prinsip hafizakumullah? Ini penting. Atau dalam ungkapan yang lain, mana yang masuk dalam thawabit yang tetap di situ kita tidak boleh ya basa-basi. Tidak boleh toleransi. Dengan pengertian kita tidak boleh mengakui ya kesalahannya, walaupun tidak ada paksaan dalam Islam, la ikraha fid din. Tapi di mana hafizakumullah kita memahami bahwa teks-teks Quran dan Sunnah di dalamnya ada murunah, sesuatu yang fleksibel, maka ulama memberikan pemahaman pada kita. Lagi-lagi saya sebut ulama supaya apa, saudara sekalian? Ketika kita menyatukan umat, tidak sekedar dengan semangat, tapi harus dengan ilmu. Mari kita lihat hafizakumullah. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan thawabit yang tetap, ya, atau yang ma la yajuzu fihil khilaf, yang tidak boleh berbeda, adalah fil usul wal ahdaf. Fil usul wal ahdaf. Dalam hal-hal yang pokok, ya ibadallah, itu kita tidak boleh berbeda. Di dalam masalah keimanan, di dalam hal yang berkaitan rukun Islam, kewajiban ya salat, zakat, puasa, haji, tidak ada khilaf hafizakumullah. Ya. Kemudian yang kedua adalah fil ahdaf, tujuan.
Tujuan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh berubah, tidak boleh berbeda kita. Walaupun kita mengatakan dari madhab yang berbeda, jamaah yang berbeda, dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu jelas. Tujuan umumnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini tujuan jelas untuk beribadah kepada Allah. Kemudian misi-misinya, tujuan itu diterjemahkan dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya ya ibadallah, kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini. Di antara tujuannya adalah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Jadi ketika kita sholat, ketika kita belajar pada pagi yang mubarak seperti ini, ketika kita berumah tangga, ketika kita berpolitik, ketika kita berbangsa dan bernegara, tujuannya untuk membersihkan jiwa. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatsnu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sama semangatnya dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi wazifatul Rasul, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain membacakan ayat Al-Quran, hafizakumullah, ya, mengajarkan Al-Quran, tapi juga wayuzakkikum, dan membersihkan jiwa kamu. Maka pengajian seperti ini, hafizakumullah, tujuannya bukan sebatas jam'ul maklumat, ya, mengumpulkan maklumat tentang keislaman. Tidak cukup ya ibadallah. Tapi tujuannya untuk membersihkan hati kita. Begitu kita pengajian, hati kita bersih. Tidak ada syirik, tidak ada nifak, tidak ada kibr, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada ujub. Makanya ketika Nabi SAW ditegur oleh Allah karena kurang memperhatikan Abdul bin Maktum, dan Nabi sibuk mendakwai sonadid Quraisy, elit-elit Quraisy, maka ditegur oleh Allah. Dan teguran itu diantaranya mengetahui bahwa tujuan kita belajar Islam bukan sekedar untuk mengumpulkan ilmu keislaman. Kalau ilmu keislaman di zaman sekarang, orientalis banyak yang tahu, terlepas ya apakah benar semua atau ada yang salah. Karena orientalis ketika belajar Islam sehari tidak boleh kurang dari 8 jam. Al-mustasyrikun, orang-orang kafir orientalis itu belajar Islam tidak kurang 8 jam. Sementara sebagian anak kaum muslimin belajar Islam cuma 2 jam 1 pekan. Maka ukurannya bukan sebatas keilmuan, walaupun ilmu penting. Maka ketika itu Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi tujuannya agar hati kita bersih, tujuannya agar kita takut kepada Allah. Makanya juga ayat selanjutnya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Makanya definisi ulama ya ibadallah bukan ke alladzina kathurat ulumuhum. Ulama adalah orang yang banyak ilmunya. Tidak ada ayat Quran seperti itu. Walaupun ilmu sangat penting, tidak ada ungkapan al-ulama humul ladzina kathurat muallafatuhum. Disebut ulama adalah mereka yang banyak karangan kitabnya. Enggak ada Quran seperti itu. Walaupun penting mengarang kitab. Dan juga tidak ada ungkapan al-ulama humul ladzina kathurat atsba'uhum. Ulama adalah orang yang banyak pengikutnya. Tidak ada, walaupun pengikut penting. Tapi definisi ulama ya ibadallah dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah
di antara hambanya adalah ulama, la ghairu, tidak yang lain. Allah Akbar. Dan ulama menjelaskan kalau ada orang ilmunya banyak kok tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama, itu hanyalah jami'u al-ma'lumat, orang-orang yang mengumpulkan, menghimpun ya maklumat-maklumat, ya, mengumpulkan maklumat tentang tafsir, hadis, fikih, akidah, ya, seperti komputer, internet, komputer. Komputer kita pencet, keluar tafsir Ibnu Katsir, keluar At-Tabari, ya, keluar Al-Baghawi, keluar Al-Qurtubi. Tapi saya bertanya, Pak, komputer pernah sholat berjamaah nggak, Pak? Pak, komputer berpihak nggak kepada kaum muslimin yang berjihad? Makanya kita harus jelas bahwasanya siapa itu ulama. Jadi kembali kepada ya, mana yang thawabit, mana yang mutaghayyirat atau yang murunah. Jadi hafizakumullah, yang tetap dalam ajaran Islam ini adalah yang usul dan yang ahdaf, tujuan. Tujuan kita dalam belajar tazkiyatun nafas, tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan jangan sampai ada tasawur ketika disebut khalifah, ketika seorang ustadz bersemangat untuk menyampaikan tentang pentingnya khilafah, jangan langsung divonis, wah ini ustadz dari golongan apa, Pak? Itu Quran. Setiap manusia harus menjadi khalifah, pemimpin sesuai dengan kapasitasnya, ya ibadallah. Dan khalifah itu artinya berarti kita menjadi sayyid, pemimpin, sayyidan di hadal kaun, pemimpin di alam raya ini. Tetapi kita adalah abdun lillah, hamba Allah. Sehingga ketika seorang muslim diberikan amanat oleh Allah untuk memimpin daerahnya, maka cara memimpinnya bukan dengan undang-undang yang dibikin sendiri, tetapi undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah, karena dia hanya sebagai abdun lillah. Ini yang tidak boleh kita berbeda, karena itu Al-Quran, hafidhah. Nah, mana yang kita diperbolehkan berbeda, mana yang kita juga harus toleransi, ya ibadallah, adalah fil furu' ya, wal wasail. Di dalam masalah yang furu', yang cabang, dan di dalam hal yang berkaitan dengan wasilah sarana. Solat, ya ibadallah, adalah kewajiban solat, adalah masalah yang usul, pokok, tidak boleh ada orang meninggalkan solat. Tapi furu', cabang-cabangnya solat, sebagiannya ya ibadallah boleh berbeda. Imam kita solat membaca bismillah pelan, kemudian baru alhamdulillah, atau imam membaca langsung alhamdulillah tanpa bismillah, atau bismillahnya keras. Di situ kita harus, ya hafidhakumullah, harus legowo, harus toleran. Dan itu bisa dilakukan. Mari kita buktikan. Saudaraku, bukankah mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini bermadhabkan Syafi'i rahimahullah, yang meyakini dan berpendapat bahwa bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, dan beliau baca secara kelas berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi membaca keras bismillah. Begitu pergi haji dan umrah, Bapak Ibu sekalian, solat di Masjidil Nabawi atau sebelumnya solat di Masjidil Haram dan dari Masjidil Nabawi, hafidhakumullah, imam tidak membaca bismillah keras, bacanya pelan, bismillah baru alhamdulillahirabbil alamin. Saya bertanya, Pak, jamaah haji Indonesia yang sudah terbiasa dengan bismillah langsung berhenti solat, Pak, ngambil koper pulang ke Indonesia dengan alasan imamnya Wahabi? Enggak kan, Pak? Enggak, ya ibadallah. Kenapa kok bisa itu? Karena waktu haji rata-rata kaum muslimin imannya bagus, ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi yang dipenuhi panggilan Allah, bukan panggilan jamaahnya, madhabnya, partainya, kiainya, sehingga dengan mudah mengikuti Allah. Nah, begitu pulang ke Indonesia, Pak, bersatu atau kumat lagi, Pak?
Kenapa ini saya ulang-ulang saudara sekalian? Memang harus diulang-ulang karena saya dan kita semua manusia. Jadi dalam masalah yang furu' kita harus toleransi. Jangan merusak ukhuwah kita hanya karena masalah furu'. Dan juga dalam masalah wasail sarana. Bapak Ibu, saya bertanya, Rasulullah SAW dulu ketika berpidato ceramah pakai mic atau enggak Pak? Direkam enggak Pak? Bapak berani mengatakan ceramah ini bid'ah karena Nabi dulu tidak pakai mic dan tidak direkam. Bid'ah Pak? Dalam wasilah itu tidak ada istilah bid'ah selama wasilah itu tidak berupa sesuatu yang haram. Saudaraku, mari kita lihat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada fitnah yang namanya murtad, yang namanya mani zakah, ngaku nabi atau nabi palsu, perang yang terjadi. Sabauna min hafazatil Quran, 70 dari penghafal Quran ustushhidu, syahid. Maka Umar radhiyallahu anhu hafizakumullah memberikan masukan kepada Al-Khalifah agar menuliskan Quran kembali, kodifikasi Al-Quran ditulis kembali. Apa alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hafizakumullah? Karena 70 penghafal Quran telah wafat. Bapak Ibu, jumlah 70 penghafal Quran di zaman Abu Bakar itu jumlah sedikit atau yang sangat signifikan Pak? Banyak Pak. Banyak sekali. Ini khawatir bagaimana sementara Quran masih tercecer di mana-mana. Karena di zaman Nabi Quran ditulis di pelepah kurma, ya, di batu yang tipis, di kulit binatang. Logikanya bagaimana menjaga Quran ini sampai hari kiamat? Maka ditulis dalam mushaf yang baru, fi mushafin, di dalam satu mushaf, ya, bukan tercecer di mana-mana. Hafizakumullah. Pertama apa? Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, la ya Umar, ini bid'ah, bid'ah. Ya. Saya tidak berani karena Rasul SAW tidak pernah melakukan yang seperti ini. Pak, cuma bedanya ini Abu Bakar dengan sebagian saudara kita yang mungkin ya lupa atau bagaimana sikap Abu Bakar. Abu Bakar ketika menolak tidak langsung lari pulang ke rumah, tidak. Tapi mau diskusi, hiwar, dialog. Akhirnya dalam pelajaran ulumul Quran, Allah Subhanahu wa taala syarha sadr Abu Bakar. Ya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar dan beliau menerima pendapat Umar hafizakumullah. Sehingga ditulislah Al-Quran dalam satu mushaf. Bapak Ibu, maaf, seandainya Quran itu hanya seperti di zaman Nabi ditulis di pelepah kurma, ya, kemudian ya di kulit binatang, di batu tipis, tidak diperbanyak kayak sekarang. Kira-kira sampai ke Surabaya nggak Pak? Ini sekedar wasail sarana. Qurannya tidak ada pergantian. Sarana untuk menjaga ya, keaslian Quran. Karena Allah sudah berjanji ya, menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ulama mengatakan bagaimana cara Allah menjaganya adalah hifduhu fis sudur, dihafal di hati, dihafal. Yang kedua, kitabatuhu fis sutur, ditulis di dalam ya sutur, lampiran-lampiran Quran. Dengan cara dua itulah Quran dijaga. Karena orang sehebat apapun hafalannya, orang yang menghafal itu Bapak Ibu mungkin nggak bisa lupa nggak? Bisa lupa nggak Pak? Bisa. Nah ketika lupa, yang mengingatkan apa? Tulisan. Menulis sehebat apapun, hatta zamannya secanggih ini pakai komputer Pak, yang canggih seperti ini, komputer bisa terkena apa Pak? Terkena apa Pak? Hah? Virus, wa ma adraka ma virus. Maka cara meluruskan kalau ada tulisan yang salah, siapa yang meluruskan Pak? Yang hafal Quran.
Wa bihadhihi tariqah, dengan cara inilah Allah menjaga Al-Qur'an hafizakumullah. Jadi kalau sarananya berbeda, selama tidak haram, kita harus menghargai. Lagi, ad-dakwah adalah kewajiban seluruh kaum muslimin. Tetapi wasailnya, sarananya, ada yang berdakwah melalui masjid, melalui madrasah, pesantren, musola, Ada yang dikembangkan untuk berluas mimbar-mimbar dakwah melalui partai Islam yang punya niat sungguh-sungguh dalam rangka islamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ada yang tidak mau juga, takut banyak fitnah. Yang penting semuanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah yang tidak mau berdakwah. Yang salah adalah yang memusuhi dakwah Islamiyah. Ini pentingnya ya ibadallah, pemahaman tentang fiqhul ikhtilaf. Selanjutnya hafizakumullah, bagaimana agar ukhuwah terutama di zaman kekinian ini benar-benar menjadi sebuah kenyataan, bukan sebatas tema ceramah hafizakumullah, adalah dengan cara al-ihtimam bi fiqhil aulawiyat atau bi aulawiyatil amal. Memperdulikan prioritas kerja dan prioritas hukum dan prioritas yang lainnya. Mari kita buktikan sekalian. Bagaimana pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini latar belakangnya adalah karena ada fenomena rusaknya ukhuwah. Sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam, dan Islam sudah sampai jauh dari Makkah dan Madinah. Di dalam ulumul Quran dikatakan sampai ke Azerbaijan dan Armenia, yang sebagainya sudah masuk ke wilayah Eropa. Ketika peperangan itu ya ibadallah, ada sebagian kaum muslimin ketika membaca Quran menyalahkan saudaranya atau saling menyalahkan karena perbedaan bacaan. Hafizakumullah. Perbedaan huruf, hafizakumullah. Bahkan sampai hampir ada yang mengkufurkan seperti zaman sekarang karena tidak faham, hafizakumullah, tidak sesuai dengan apa yang difahami atau tidak sama dengan apa yang difahami oleh jamaahnya, hampir-hampir mengkufurkan saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Ketika itulah intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau adalah Hudzaifah radhiyallahu anhu, datang kepada Utsman bin Affan. Ini pentingnya kita membangun sebuah jamaah. Harus ada orang yang seperti Hudzaifah, cepat tanggap ketika ada benih-benih percecokan, perceraian. Akhirnya minta ide pada Utsman bin Affan agar ditulis kembali. Ditulisnya ala harfin wahid, atas satu dialek. Karena Quran ditulis di atas 7 dialek. Dan kita tahu dalam pelajaran Ulumul Quran Bapak Ibu sekalian, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memegang bajunya Hisham. Ketika Hisham baca Quran kok beda. Itu selesai ditanya, "Ya Hisham, dari mana bacaan kamu itu?" "Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar, "Kadzabta, kamu bohong. Karena saya diajari Nabi ayat yang kamu baca tapi tidak begitu cara membacanya." Akhirnya kedua-duanya lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cepat selesai Pak kalau lapor pada yang tahu itu. Hisham disuruh membaca, Umar disuruh membaca, dan bacanya berbeda. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, Hisham, innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf." Sesungguhnya Al-Quran diturunkan mengikuti 7 dialek. Di antara pendapat ulama tentang huruf adalah 7 dialek, bukan 7 qiraat. Kali qiraat sampai sekarang masih ada. Akhirnya ya ibadallah, untuk menyatukan umat agar seluruh umat Islam di dunia mengikuti satu mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Karena ada di zaman Utsman, apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan ukhuwah? Karya besar yang bernama penulisan Al-Quran yang ditulis secara pribadi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan orang-orang ulama-ulama yang lainnya atau sahabat-sahabat yang lainnya, semuanya dibakar ya ibadallah. Semuanya dibakar ya ibadallah. Demi apa? Demi apa Pak? Demi persatuan.
Lagi Pak, ini penting karena di negeri yang kita cintai ini tidak sekali kaum muslimin ya ada yang memilih berbeda daripada bersatu, padahal demi ukhuwah. Mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tahu, bahkan beliau yang punya madhab bahwa sholat subuh itu sunnahnya dengan kunut, dan beliau mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, bukan sebatas sunnah tapi muakkadah yang diperkokoh, yang dikuatkan, mendekati wajib. Tapi begitu beliau menjadi imam sholat, dipersilahkan oleh masyarakat karena tahu beliau adalah seorang yang alim, yang faqih, dan beliau para jamaah itu adalah pengikut madhab Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah, yang memahami bahwa kunut di dalam subuh itu tidak sunnah kecuali kunut nazilah, bisa dibaca setiap saat. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya ibadallah, setelah sami Allahu liman hamidah tidak kunut, langsung sujud ya ibadallah. Kenapa? Tadi fikih prioritas. Karena ya kunut sebatas sunnah muakkadah, sementara menjaga persatuan ya ibadallah hukumnya wajib. Nah, korelasinya dengan kondisi umat kekinian ya ibadallah, Idul Fitri dan Idul Adha yang kadang-kadang berbeda walaupun sama-sama punya dalil. Tetapi saudara sekalian, kaum muslimin yang bijak yang mengikuti para sahabat dan salafun salih, ketika memahami bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah, sementara menjaga persatuan hukumnya Pak, dengan demikian Pak, insya Allah Idul Fitri tahun depan dan Idul Adha masih beda atau ada satu Pak? Pak, ini enaknya ceramahnya di mana Pak supaya didengar oleh semuanya? Jadi itulah mahalnya sebuah ukhuwah. Maka memang selain kejernihan hati, ukhuwah membutuhkan ilmu, hafizakumullah. Selanjutnya ibadallah, terakhir hafizakumullah, adalah al-hadaru ya, minal amrad al-ijtimaiyah. Karena ukhuwah begitu mahal ya ibadallah. Saking mahalnya ukhuwah, persaudaraan, persatuan, sampai ya, catatan Quran pribadi para sahabatnya dibakar, saking mahalnya ya ibadallah. Maka kita harus menjauhi penyakit-penyakit sosial yang dijelaskan secara fokus dalam surat Al-Hujurat itu. Hindari perbuatan-perbuatan atau sikap yang menjadikan umat ini bercerai-berai. Di antaranya adalah istijal, terburu-buru menerima berita dari orang fasik. Makanya kan ayatnya, ayat 6 surat Al-Hujurat itu bunyinya kan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka harus kamu teliti. Kamu teliti benar enggak berita itu? Dan di sini redaksinya pakai isim nakirah. Ya, fasikun bukan al-fasik. Artinya fasik ya, dari kata fasaqo yang artinya kharaja. Orang fasik itu bisa jadi orang kafir karena keluar dari Islam secara keseluruhan, atau orang fasik juga orang masih beragama Islam tetapi suka melakukan dosa-dosa besar, maka juga disebut fasik. Nah, kalau ada orang seperti itu ya ibadallah, fasik yang diredaksikan oleh Al-Quran dengan nakirah dan beritanya juga nakirah naba apa saja, kamu harus periksa beritanya. Apakah fasik dalam negeri atau fasik luar negeri? Berita apapun harus kita ya, teliti. Karena kalau tidak akan terjadi kital, perang sesama kaum muslimin. Mat dalil, mana dalilnya tentang bahayanya menerima berita dari orang fasik, apalagi isinya adu domba ya ibadallah, kemudian bisa menjadikan pertempuran, pertumpahan darah sesama muslim, adalah ilmu munasabah, korelasi antara ayat 6 dengan ayat 9 ya ibadallah. Ayat 6 kita diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai menerima berita dari orang fasik.
Ayat ke-9 adalah seandainya terjadi pertikaian, perperangan sesama kaum muslimin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Subhanallah. Jadi seandainya ada dua golongan dari orang-orang beriman berperang, ya, maka apa? Fa aslihu, maka damaikanlah. Dan di dalam ayat 6 tadi yang dihadirkan oleh Allah adalah in, bukan idza. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun, bukan idza ja'akum fasiq. Karena beda antara in dengan idza. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama apabila. Itu sebabnya sebagian ulama memberikan masukan pada kita, jangan belajar Quran hanya dengan terjemah. Karena setiap bahasa mempunyai karakter yang berbeda. Walaupun terjemah kita harus realistis, dibutuhkan juga bagi orang yang sama sekali tidak paham Quran. Tapi jangan sampai meninggal dunia cukup Quran itu difahami melalui terjemah. Bisa bahaya nanti. Hafizakumullah. Itu marhalah muayyanah saja, tahapan tertentu kita belajar terjemah. Selanjutnya harus belajar bahasa Arab, hafizakumullah. Jadi in itu adalah litashqiq, sementara idza litahqiq. Artinya apa? In apabila itu sebuah peristiwa yang terjadinya ya relatif ya, kecil. Kalau di matematika kan di bawah 50%. Tapi kalau idza kemungkinan terjadinya besar. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa? Di dalam membentuk masyarakat, dalam membangun sebuah jamaah, tidak layak ada orang yang namanya beragama Islam kok mudah menerima berita dari orang fasik, hafizakumullah. Karena ini akan merusak ukhuwah. Di antara juga jangan sampai sukhriyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Kenapa ya ibadallah? Karena sukhriyah itu mengejek, ya. Hafizakumullah. Istihza itu akan merusak ukhuwah. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz ceramah, padahal beliau doktor, walaupun doktor bukan ukuran. Tapi komentar saudara kita se-Islam se-akidah yang kita cintai, karena ustadz itu bukan jamaahnya, apa komentarnya? Ya, doktor nggak ada ilmunya, doktor tidak ada ilmunya. Pak, itu ungkapan yang menyenangkan, Pak, atau yang merusak ukhuwah? Asal bukan gurunya tidak ada ilmunya. Lah, makanya Al-Imam As-Syafi'i mengatakan betapa tawaduknya beliau dan sekaligus kita jadikan contoh untuk berukhuwah. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau saya berdiskusi dengan saudaraku, maka saya berdoa, ya, harapanku adalah semoga kebenaran itu ada pada saudaraku. Pak, bandingkan dengan sebagian orang, kalau dia diskusi apalagi berdebat, maunya menang atau kalah, Pak? Jadi bukan mencari kebenaran, mencari menang dan kalah. Akhirnya berbicara hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Dan yang paling akhir, Pak, kita sudah berusaha untuk memahami kiat-kiat kita berukhuwah. Kita sudah memahami dan bahkan bersemangat untuk mengamalkan ukhuwah sebagai konsekuensi logis daripada keimanan kita. Tapi kita perlu ingat, saya dan kita semua tetap tidak bisa lepas daripada sisi kelemahan kita. Karena Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi kita semua mempunyai ya sifat yang namanya ad-du'fu, lemah. Nah, mata kapan kita kuat sehingga mampu membangun ukhuwah yang benar? Di antaranya adalah kita harus rajin berdoa. Dan di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul muslimi li akhihi inda dhahril ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya tidak ada. Jadi jangan begini, ketika kita bermusyawarah kemudian masih berantem saja. Ustaz, sudah mentok katanya. Akhi, sudah mentok, enggak bisa disatukan. La. Belum selesai. Kamu belum berdoa. Ketika sudah mentok di meja musyawarah, ya, di meja diskusi, maka di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang membuat doa kita mustajab atas izin Allah, kita berdoa, ya Allah,
satukan hati kami ya Allah. Secara pemikiran kami belum bersatu dengan saudaraku, tapi satukan ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Makanya persatuan itu adalah qadhiyatun rabbaniyah, sebuah diskursus rabbani. Hanya Allah yang menyatukan umat Islam, itu hafizakumullah. Kita hanya berusaha saja. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh isi dunia diinfakkan, dibelanjakan untuk menyatukan umatnya, tidak mampu untuk menyatukan kalau tidak dapat izin dari Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ma itu adalah asmalul mausulat, isim mausul yang paling integral. Seluruh apapun di dunia ini kamu infakkan untuk menyatukan umat, tidak bisa, karena itu hanyalah hak prerogatif Allah. Maka solusinya kita harus dekat dengan Allah agar kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita GR kita bisa menyatukan umat. La, yang menyatukan hanyalah Allah. Nabi ketika menyatukan sahabatnya karena izin Allah, ya ibadallah. Inilah Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Dan yang paling akhir, untuk mengetahui bahwa dalam diri kita itu ada ukhuwah atau tidak, ada ukurannya, ada mi'yarnya, ada miqyasnya. Ulama mengatakan adnal ukhuwah, minimal yang namanya ukhuwah itu. Ukhuwah itu ada dalam diri kita, minimal ukurannya adalah salamatus sadri. Salamatu as-sadri, dada kita ini selamat, hati kita ini bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam terhadap kaum muslimin walaupun dia berbeda dengan kita. Tidak ada hasad, iri kalau jamaahnya banyak, iri kalau partainya menang. La, ya ibadallah. Itu minimal, batas minimal bahwa dalam diri kita ada ukhuwah. Tidak ada kebencian kepada kaum muslimin apapun jamaahnya, selama mereka benar-benar kembali pada kitab dan sunnah. Walaupun di sebagian tafsirnya memang ada perbedaan, selama perbedaannya tanawwu. Dan yang tertinggi adalah al-ithar, mementingkan saudara kita daripada kita sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ikhwatal iman hafizakumullah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Islam, untuk memperjuangkan ukhuwah, ya, menerjemahkan ukhuwah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diberikan kemudahan oleh Allah lebih mudah lagi untuk mendengarkan dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.